Baik, kita akan mulai sekarang. So, good afternoon, everybody in Indonesia. Shout out, hello, welcome to our Eco webinar. Thank you for coming on time. Thank you, everyone, for being here, for taking the time to come to our webinar to see our wonderful speakers and to share information about today's wonderful topic. Topik hari ini akan sangat menarik dan terima kasih kepada pembicara kita, kepada semua peserta kita, baik yang ada di Polandia, di luar Indonesia, dan juga teman-teman yang di Indonesia. So our topic today is about eco lifestyle, tentang gaya hidup eko atau mungkin green lifestyle ya. About green lifestyle itu termasuk apa sih? Mungkin teman-teman dapat menuliskannya in the chat section or in the comment section what you think about green lifestyle. So here we have two segments. Kita akan membahas tentang dua segmen. We have some topics about eco products, and we also have some topics about eco services. And before we begin, saya akan memperkenalkan dua speaker kita, dan sebelum itu memperkenalkan diri saya di sini. Nama saya Walisa Tanaya Pramanasari. You can call me Naya. And I am from Nicolaus Copernicus University di Polandia yang sedang menempuh S2, dan saya juga adalah awardee beasiswa NTB. Dan saya berasal dari Lombok, right? Lombok is my hometown and I miss it so very much. Sekarang pukul 7 pagi di Polandia, dan shout out untuk teman-teman yang di Lombok, di sana sedang jam 1 ya. Terima kasih udah kumpul siang-siang. And I'm going to be your host or moderator for today. Dan kedua pembicara kita, teman sharing kita hari ini, ada Mbak Sita Agriani. Hai Mbak Sita. Hai semuanya. Thank you for being here. Yes, we can hear you. Dia dari UGM, Departemen Politik dan Pemerintahan. So she's in the politics field, politics major ya. Dan dia adalah salah satu founder dari Telucraft. Nanti kita akan dengar banyak tentang Telucraft dan bagaimana perannya sebagai eco product. Sangat menarik ya. And our second speaker is Mbak Trisna Dewi. Hello. Hai. Hai Mbak Trisna Dewi, or lebih akrab dipanggil Mbak Tiwi ya. Mbak Tiwi is my good friend also at Lombok Debating Troops, dan dia sekarang sedang menempuh S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, dan dia di bagian major curriculum and pedagogi, dan dia adalah founder, salah satu co-founder dari Balai Lantan ya di sini, and she's going to talk about the aspect of eco services gitu. And it's going to be very very interesting. Dia juga adalah seorang awardee beasiswa NTB ya, yang di jurusan curriculum and pedagogi in Malaysia. So we have two very wonderful speakers, dan udah nggak sabar ya kita mendengarkan bagaimana sih perspektif tentang eco lifestyle dari keduanya. Sebelum itu mengenai beberapa rules ringan untuk webinar hari ini, tidak banyak, yang penting just mute yourself ya, seperti biasa. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti di sesi Q&A, silahkan nanti unmute yourself. Jika misalnya nggak sabar ingin bertanya dan sudah ada di kepala nih ya, silakan langsung ditulis di chat box, dan nanti akan dibacakan pada saat sesi Q&A gitu. Dan apalagi ya, if you want to give some comments, whatever kinds of comments, yang penting appropriate dan cukup kita menjaga ketertiban dan kesopanan, silahkan juga dituliskan komen atau pendapat kalian di bagian chat dan kita akan bacakan juga. Di sini sudah masuk beberapa komen tentang green lifestyle dari Mbak Ica di sini, gaya hidup yang lebih ramah lingkungan katanya. Wah, benar sekali ya. Dan dari Jagat Al-Ula, green lifestyle adalah pride using eco lifestyle. Jadi kebanggaan, attitude-nya ada di sini juga. Bagus banget ya, ini pendapat dari teman-teman. Terima kasih. Kita tunggu pendapat dari teman-teman yang lainnya. Silakan nanti dituliskan di bagian chat. Alright, kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi, dan
kita akan segera untuk menampilkan materi dari tiap speakernya dan langsung saja kita mulai dengan Mbak Sita. Hai Mbak Sita. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi di Poland. Oke. Selamat siang juga. Ya, kedengeran kan ya? Kedengaran. Nanti Sita silahkan diinformasikan, nanti mau yang mau ditampilkan yang mana, yang dari telu atau yang dari slide picture yang tadi sudah dikirimkan ya. Mungkin slide picture yang pertama dulu, Nay. Oke, slide picture. Sebentar ya. Sambil kita menunggu, sambil kita menunggu dari operator untuk menampilkan, silakan mungkin mau perkenalan sedikit tentang Bluecraft atau products, ya. Perkenalan dulu, sebenarnya hari ini harusnya salah satu dari tim Telu yang ada di kita bertiga sebenarnya di Telucraft, namanya juga Telu, mungkin yang teman-teman yang dari Lombok paham ya, Telu itu artinya 3. Nah, tapi hari ini teman saya nggak bisa, jadi saya gantiin. Jadi kalau misalnya ada ya pemahaman saya yang kurang, sebenarnya teman saya lebih expert di bidang ini, tapi kalau misalnya saya ada yang kurang-kurang ya mohon dimaklumin aja. Tapi ini belum tampil ya, Nay. Apa namanya? Mungkin hari ini saya akan bercerita sedikit tentang green lifestyle secara bagaimana saya dan tim saya di Telu, plus secara personal. Jadi nanti ini mungkin ada beberapa pendapat saya yang lebih personal ya, bukan full semuanya dari Telucraft. Tapi nanti saya akan membahas juga bagaimana bisnis di produk Eco ini. Ini belum keganti ya? Iya, ini kata mulai dari sini operator ada nge-lag. Oke, sudah nampak sekarang. Oke, green lifestyle. Kalau buat saya sama tim saya lagi berusaha untuk lebih ke green lifestyle ya. Sekarang sebenarnya kalau green lifestyle sendiri kan macam-macam ya. Ada yang bilang lebih ke tanaman lah, apalah, ini kan kayak sesuatu yang abstrak sih sebenarnya green lifestyle-nya sebenarnya seperti apa, karena ini kan juga hal yang baru. Nah, kalau saya sama tim saya sendiri sebenarnya lebih kayak kita bukan yang anti banget untuk hal-hal yang tidak eko ya maksudnya, tapi kita lebih menggunakan apapun itu sesuai dengan kebutuhan dan menghindari penggunaan yang berlebihan. Jadi kayak misalnya aku sama tim pergi nge-trip, kita selalu bawa tumbler, kita semua selalu bawa tumbler. Tapi ketika kemudian di situ nggak ada refill gitu kan atau apapun, ya udah kita mau nggak mau beli air botolan dari kemasan plastik. Bukan berarti kita nggak eko ya kalau dari tim aku, tapi ada hal yang mau nggak mau gitu loh, kan nggak semua tempat sekarang mau menyiapkan seperti itu. Jadi kalau kita sih lebih kayak menggunakannya lebih sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau kamu bisa bawa dari rumah, bawa dari rumah. Kalau kamu bisa punya ini kalau saya tulis di sini green lifestyle itu ada macam-macam ya. Sorry, makanan minuman harusnya saya jadiin satu, tapi terus bagaimana makanan? Kalau milih makanan juga kalau bisa sih dihabisin, karena kan itu juga jadi sampah ya. Kalau misalnya kamu nggak ngabisin makanan, kita di Indonesia sendiri adalah penghasil sampah sisa makanan terbesar lah, cukup gede. Terus habis tuh minuman juga kalau kamu bisa bawa sebisa mungkin kamu bawa sendiri dari rumah sehingga kamu nggak perlu beli. Tapi kalau kepepet harus beli nggak masalah juga gitu loh, bukan kemudian kamu salah karena kamu beli minuman. Fashion buat cewek ini agak susah ya kalau beli baju seperlunya gitu kan. Kadang aja kita punya sepatu, punya apa kan banyak banget, tapi diusahain lah beli sesuatu itu yang sesuai dengan kebutuhan lah kayak gitu-gitu. Tapi ya kadang kalau lihat diskonan itu agak susah ya. Tapi makanya kalau kita sendiri mengartikan beli sesuai dengan fungsi, sesuai dengan yang dibutuhkan aja sih green lifestyle kita selama ini gitu maksudnya. Terus fashion, transport sendiri kalau di Lombok sih sebenarnya belum banyak transport yang ngebantu ya, kalau public transport gitu loh, kayak dia tuh
nggak misalnya dari satu tempat ke satu tempat lain itu susah banget kalau nggak pakai kendaraan pribadi kalau di Lombok. Karena aku nggak tahu dulu sih banyak bemo, banyak apa dan segala macam. Sekarang udah sangat berkurang jumlahnya gitu. Terus kalau mau jalan juga di sini memang banyak tempat yang belum proper ya untuk jalan kaki. Terus olahraga sendiri kan macam-macam ya. Mungkin kalau kalian mau lebih eko bisa pilih olahraga yang nggak perlu ke gym karena ke gym itu sebenarnya menghabiskan listrik ya. Misalnya listrik, terus habis itu alat gymnya dan lain-lain kayak misalnya apa namanya? Aku lupa sih apa namanya alat yang buat treadmill ya, dan Kak? ya treadmill dan segala macam. Mungkin kalian bisa pilih olahraga yoga yang nggak membutuhkan apa namanya listrik ya, ataupun itu juga bisa jadi kalau sekarang kayak COVID pagi-pagi di depan gitu kan kalian nggak terlalu butuh nggak perlu ngabisin energi lah istilahnya olahraga. Misalnya pilih yang seperti itu. Tapi kalaupun memang pilihannya mau ke gym juga nggak masalah. Tapi kalau mau sih lebih untuk menghemat, bukan berarti ke gym salah ya. Terus habis itu lingkungan. Kalau di lingkungan sih memang agak susah ya kalau misalnya tinggal di ini. Mungkin orang sekarang mulai nanam ya. Tapi kan tanaman juga kebanyakan tanaman hias. Sebenarnya ada beberapa tanaman. Sekarang juga orang mulai apa sih namanya yang nanam-nanam sayur apa hidroponik. Nah, yang kayak gitu ya bisa hidroponik mulai nanam sendiri atau apa sebenarnya menambah hijau juga nambah oksigen kan di sekitar lingkungan, tapi mungkin kayak yang tinggal di apartemen ya di kota-kota besar mungkin agak susah ya hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau dari kita sendiri sih kayak apa namanya kalau nggak bisa ya mungkin di tempat lain nanamnya gitu loh. Sekarang kan ada banyak ya cara-cara nanam pohon apa dan segala macam. Tapi juga di lingkungan ini sekarang rancu sih beberapa daerah kayak misalnya di Mataram sendiri dulu Udayana itu katanya hijau, nggak boleh ditanemin, nggak boleh dikasih bangunan. Tapi kan sekarang kayak ya mungkin ganti pemerintahan, ganti kebijakan kali ya. Jadi agak susah menemukan tempat yang benar-benar hijau di di kota besar sih sesungguhnya. Karena kalau dilihat juga berkurang banget sawah-sawah dan yang lain-lain. Terus keluarga, kalau keluarga sih lebih kayak kita sama-sama ngedukasi. Jadi kayak misalnya kalau belanja bulanan gitu sama keluarga, ya bawa sendirilah ininya gitu kan. Kalau ke pasar, mending bawa ember deh kayak gitu atau enggak bawa apa gitu kan, biar ininya enggak ini. Kalau aku sih sama teman-temanku lebih kayak gitu juga kalau misalnya penggunaan listrik di rumah itu kan sebenarnya yang paling banyak. Kemarin aku lihat di Eco Foundation kalau misalnya penggunaan terbesar dari emisi sebenarnya listrik ya. Tadi aku pikir transportasi, ternyata listrik. Nah, itu kita mulai bisa menggunakan listrik seperlunya gitu loh maksudnya. Tapi memang sekarang panas ya, jadi kayaknya orang-orang pada di rumah, AC juga jadi kencang ya dipakainya dan segala macam. Tapi ya mungkin kalau misalnya next kalian bikin rumah dan bersama keluarga bikin yang agak semi terbuka, jadi nggak perlu sering-sering pakai AC. Nah kerja, sebenarnya basic kerjaan di Telucraft ini kenapa pilih Eko kayak gitu, sebenarnya sih kalau kalian kerja di tempat yang lain juga bukan berarti kalian nggak peduli sama Eko ya, maksudku. Kalau kita sama tim waktu itu kita ngelihat ada saat pandemi seperti kayak gini, terus kemudian ada peluangnya dan ya udah kita memilih bekerja membuat bisnis istilahnya ya, membuat bisnis di bidang Eko ini karena selain sekarang lingkungan jadi perhatian hampir seluruh negara ya, hampir semua negara perhatiannya ke lingkungan, itu juga jadi salah satu pilihan kami karena bambu itu fungsinya kalau kalian search banyak banget, nggak bisa aku iniin satu-satu sih ya kayak gitu. Nah, kenapa salah satu bisnis yang kami jalankan adalah atau pekerjaan kami adalah bisnis di bidang lingkungan karena kami mulai peduli karena peduli aja nggak cukup tapi harus melakukan sesuatu gitu kan. Tapi bukan berarti ini nggak berprofit ya. Yang namanya bisnis pasti ada
profitnya. Mungkin bisa dilanjutin ke slide berikutnya, Oke, kita operatornya. akan, ya sudah Oke. ditampilkan. Silakan Mbak Siti. Oke, terima kasih. Oke, ini kerja kan tadi selanjut bagian pekerjaan ya. Ini Telucraft, aku salah satu dari founder Telucraft. Mungkin satu lagi ikut ya join di sini, ada Kania namanya di dalam ini. Hai Kania. Nah, di sini Telucraft sendiri sebenarnya ini baru ya. Ini muncul, bisa diturunin nggak slide-nya? Oke. Telucraft ini sebenarnya about us. Oke, thank you. Oke, ini awalnya kita random ya, itu kan ada produk kita juga rotan dan segala macamnya tuh ada di sini gitu loh. Nah, awalnya ini kita niatnya adalah membantu para pengrajin yang terdampak di COVID. Awalnya seperti itu. Karena mereka ini punya banyak banget barang, produk, nggak bisa jualan, nggak ada wisatawan yang datang. Terus kemudian kita ngelihat ada peluangnya, terus kemudian karena teman kita juga beberapa ada juga yang fokus ke eco dan segala macam, akhirnya kita memilih produk bambu sebagai main-nya. Bukan berarti kita juga jual rotan, ada produk rotan dan segala macam, tapi main kita bambu. Kenapa kita pilih bambu? Karena bambu adalah tanaman yang manfaatnya banyak banget dan gampang tumbuh, gampang ditanam di mana-mana, gampang banget juga. Misalnya aku ngambil, terus habis itu ditanam lagi, tumbuhnya cepat dibandingin kayu-kayu yang lainnya. Itu alasan kita milih bambu. Kemudian untuk produk ini yang lainnya, kita redesign lah ya, desain yang udah ada, sedikit kita modifikasi agar mengikuti tren yang saat ini. Kalau dilihat produk-produk kita ini kan sebenarnya ada beberapa yang menggunakan kulit asli, ada yang pakai kulit sintetis, itu kan nggak full eco ya sebenarnya kalau misalnya kalau mau kalian bahas lebih detail gitu loh. Karena memang tadinya sih kita mau pakai talinya itu juga pakai dari bambu ataupun dari kayu, tapi itu sakit di bahu kalian, sakit di bahu kalian, jadi kita nge-mix. Nah, ini kenapa ada kulit asli dan kenapa ada kulit sintetis, karena beberapa orang dari Eco vegan ya, jadi kayak kita kan ada join di namanya Eco Flea Market, itu semuanya produk-produk lokal dari Lombok yang emang fokus ke eco, ke lingkungan, ramah lingkungan lah dari produk-produknya semuanya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Lombok, terus datang ke pameran itu di sana kita nggak boleh servis misalnya pakai plastik atau apa dan segala macam. Kalau bisa pun, kalaupun tempatnya itu plastik, itu bisa di reuse lagi atau bisa dikembalikan dan dipakai lagi tempatnya seperti itu. Terus apalagi penjelasan saya? Mungkin kalau misalnya mau ngelihat produk ya, bisa di-share ke bawah. Oke, ini produk kita. Geser lagi ke bawah, ada satu, ini namanya Vela, oke, kayak gini juga ya. Terus nanti saya jualan jadinya kalau akan jelasin satu-satu. Ya, ini untuk tanaman. Lagi ke bawah, silahkan. Oke. Oke, ini pouch. Mungkin kalian bisa ganti pouch-pouch kalian dengan yang lebih ramah lingkungan. Ini sampai terus turun. Oke. Udah ya. Oke. So far sih kayak produk kita seperti ini. Kalau kalian mau ada pertanyaan tentang ini, mungkin bisa dicek Instagram kita, dilihat, mau bertanya nanti silahkan. Mungkin habis ini giliran si Mbak Tiwi ya, habis aku. Nah, mungkin kalau aku mau ceritain tentang ini hampir semuanya eco. Jadi kalau misalnya kalian, tapi aku disclaimer kalau kalian beli barang aku, kita masih ngirim pakai bubble wrap ya. Karena kalau nggak pakai ini, kalau nggak pakai itu takut rusak ya dan segala macam. Tapi selama dia itu wilayahnya di sini, kita nggak ngasih bubble wrap. Tapi itu kalau keluar kota, misalnya ini kalian ada yang di luar kota ngebeli dari kita ngirimnya pakai itu, nggak full semuanya ini karena emang susah sih kalau misalnya full dan segala macam. Terus aku kayak mau
bilang di bisnis ini kan memang kamu susah full eco ya sebenarnya kalau di saya sendiri yang seperti kayak gini. Mungkin di yang lainnya mungkin bisa, tapi kayak teman-teman aku yang bisnis tumbler, sedotan dan segala macam pun sebenarnya itu proses menuju ke tumbler, dan itu juga menghabiskan banyak ya, kayak sedotan stainless dan segala macamnya. Nah, kalau dari aku sendiri sih pribadi sebenarnya ketika kalian bekerja nggak full eco atau bukan berarti nggak peduli sama lingkungan sih, tapi ingat aja tanggung jawabnya tuh harus ngapain gitu loh setelahnya. Misalnya kayak kita nih, kita sudah mulai selain tanggung jawabnya ke warga sekitar ya, maksudnya karena itu pengrajin kita kebanyakan ibu-ibu, lebih ngasih misalnya biaya pendidikan apa dan segala macam, kita udah mulai kepikiran untuk nanam lagi si bambu gitu loh maksudnya. Atau sebenarnya kita pengen banget punya hutan bambu. Mungkin kalian ada yang mau invest di kita untuk kita beli lahan, terus kita tanam hutan bambu, boleh banget supaya produksi kita tetap berjalan dengan lancar. Kurang lebih itu dari saya, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan dan ditanyakan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih ya Mbak Sita. Ini ada beberapa komen sih, ada beberapa love juga dari peserta, terima kasih untuk tadi penjelasannya. Mungkin saya mohon izin sebentar untuk membuat translation singkat ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sita, just in case ada beberapa audiens kita yang tidak berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris. So basically, Sita talked about the many aspects of green lifestyle, which includes family, includes fashion, transport, even going to the gym for working out, includes planting for our basic needs, for our food through hydroponic practices. And also if you're going to the shops, you can bring your own bucket, you can bring your own bag. So we try to implement this green lifestyle, even if it's not fully, by trying to use everything according to need and not being excessive, not being extravagant. So for example, also when you're thinking about electricity, which is actually the biggest sector in contributing towards pollution, and also a big consumption in Indonesia currently. So maybe you could think about making a house that doesn't need too much AC, right? And also from Sita, she talked about how we could implement it in work, making eco businesses, which is currently one of the things that the world is paying attention to, not only in the region of Asia, but also all over the world, especially from what I know in Western countries. And why environment? Because just caring is not enough, because we have to do something. And this is one of the creeds, this is one of the spirits of Telucraft. So they made this business, which is still profitable, because profit is also still important, right, for us to make a living, but we can do it in an eco way. And they also have the social responsibility of helping these crafters to make this through a sustainable product, which is bamboo. And they choose it because of its multiple benefits, and it's because it's easy to use. And they both use leather, like real leather, and also synthetic leather to accommodate those who are vegan, which is really cool aspect of this company. They also are involved in the eco flea market, which is this community or this organization here in Lombok, which is devoted to eco products there. And all of their products and all of the process is nearly eco, but there are still certain parts of the process, for example, in packaging, to make sure that the product is okay when it reaches the customer. They still have to use bubble wrap and things like that. There are still some challenges to go fully eco, but we are in progress and we are getting there. And yeah, Telucraft is very serious about having this responsibility towards the society, and hopefully somebody is going to help them invest in planting, the bamboo, and having their own plantation to keep supplying the raw materials that they need for their product. Oke, semoga itu sedikit bisa menerjemahkan
tadi yang sudah disampaikan sama Sita sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin nanti kita akan mencoba membuat translation secara teks untuk videonya agar bisa dikonsumsi lebih banyak lagi oleh non bahasa Indonesia speakers. Oke, ada pertanyaan di sini, tapi mungkin nanti kita simpan untuk nanti dijawab setelah penyampaian dari Mbak Tiwi ya gitu. Dan mungkin nanti bisa disimak oleh Mbak Sita pertanyaannya dan disimpan jawabannya dulu. Terima kasih. Right. So for materials on Mbak Tiwi's materials, can we please show them? Alright, sambil menunggu kita sambut Mbak Tiwi. Halo. Halo. Oke, gimana kabarnya nih Mbak Nay dan teman-teman? Baik ya? Baik, saya baik. Bagaimana kabar Tiwi di sana? Alhamdulillah masih normal di tengah pandemi ini. Kebetulan saya sekarang masih di Malaysia dan lagi lockdown juga nih, jadi nggak boleh kemana-mana. Oke, tapi tidak tampak di wajahnya Tiwi tetap bahagia dan Iya bahagia ya, kerjanya makan terus kayak ini selama pandemi. bagus, makmur ya, tetap jalan. Bagus sekali Mbak Tiwi, silahkan. The time is yours. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah ya saya berkesempatan untuk membagikan sedikit tentang Bali Lantan kepada teman-teman. Mungkin ada teman-teman di sini juga dari Lombok Debating Clubs yang sudah tahu cerita saya. Mungkin kita kembali ya kita berdiskusi sama-sama tentang Eco Lifestyle itu sendiri. Tapi sebelumnya di sini saya Tiwi, saya merupakan salah satu founder dari Bali Lantan. Bali Lantan ini merupakan sebuah komunitas desa eco wisata ya yang bekerja sama dengan NGO dari Jepang yaitu Yuitul Kaihatsu Labo dari tahun 2017 sampai sekarang ini alhamdulillah masih berkegiatan walaupun mungkin untuk desa wisatanya kita lagi stop dulu karena pandemi ini jadi kita nggak bisa bawa tamu ke Lantan ya karena pandemi ini. Nah di sini mungkin bisa slide selanjutnya apa sih itu Bali Lantan gitu loh. Kenapa Bali Lantan ini ada gitu. Nah, seperti moto kita dalam Bali Lantan itu experience the nature and the life of local people, kita memberikan pengalaman kepada tamu, kepada wisatawan, bagaimana sih hidup seperti orang lokal, bagaimana sih hidup seperti orang desa Lantan, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya awalnya kenapa sih kita menerima tawaran dari Bu Kauri, salah satu leader project kami, di Yuitul Kaihatsu Labo, kenapa saat itu kami diberikan tantangan nih, bisa nggak kalian menjalankan sebuah desa ekowisata? Karena untuk saat dulu ya, ekowisata ini kita bisa katakan keuntungannya itu tidak banyak. Jadi jarang. Kalau sekarang mungkin udah ramai ya tentang desa ekowisata. Kalau dulu tuh desa ekowisata tuh jarang peminatnya untuk yang menjalankan ya. Karena memang pertama harus memperhatikan benar-benar lingkungan dan juga sekali lagi kesejahteraan itu kembali kepada masyarakat bukan kepada pribadi kita sendiri gitu loh. Itulah kenapa tujuan kami itu sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan, tidak hanya tentang kamu datang menikmati wisata pergi udah, tetapi ada proses keberlanjutan di sana pariwisata tersebut baik dari segi budayanya, baik dari segi fasilitasnya, baik dari segi lingkungannya terutama. Lalu yang kedua society prosperity ini di mana kesejahteraan masyarakat ini yang paling kami tekankan di dalam ekowisata ini. Kesejahteraan masyarakat dengan bagaimana kita menjaga lingkungan itu sendiri. Nah, kenapa? Karena di Lantan itu di tahun 2017 atau 2016 kalau tidak salah merupakan salah satu desa termiskin di Lombok Tengah. Dan di mana di desa saya saat itu walaupun mungkin di Lantan itu terletak di kaki Gunung Rinjani di mana alamnya masih bagus, kita punya 7 waterfall there, kita ada 7 air terjun, kita ada rice field there, beautiful view there. Mungkin bagi teman-teman yang udah ke sana tuh takjub dengan kecantikan yang ada di Lantan, tapi sayangnya karena ekonomi masyarakat yang susah, otomatis ada galian C di sana. Mungkin teman-teman tahu galian C. Galian C ini tempat lokasi untuk menjual tanah untuk proses pembangunan yang ada di gedung-gedung atau apa. Jadi orang-orang ngambil tanahnya itu di Lantan, di salah satunya di Lantan. Nah, kalau kita mau stop itu, otomatis harus ada solusi kan? Karena sekali lagi itu tanah masyarakat, itu uangnya mereka dan itu keperluan untuk mereka untuk menyambung hidup. Jadi ada solusi yang harus kita kasih nih, nggak cuma sekedar wah ini nggak bisa nih bakal apa sih namanya bakal
kalau kita sekedar bilang nggak bisa nih merusak lingkungan nih, ini bakal mengurangi sumber daya mata air, apalagi di Lombok sendiri pun sumber mata airnya itu semakin hari semakin berkurang gitu loh. Dan Lantan termasuk wilayah PDAM untuk wilayah Praia gitu, dan sekitarnya gitu loh. Kalau kita terus-terusin galian C ini pasti berdampaknya bakal, dan kita nggak bisa asal kalau orang bilang ya sorry ya ngebacot doang untuk stop itu semua, itu nggak akan bisa gitu loh. Jadi harus ada solusi. Salah satunya itu dengan mendirikan desa wisata, karena secara tidak langsung masyarakat akan memberikan dampak masyarakat akan langsung merasakan positif ataupun hal-hal baik dari desa ekowisata ini. Nah, aktivitasnya ya sekali lagi berpusat pada kegiatan masyarakat yang ada di desa. Lalu siapa pelaksananya? Kebetulan untuk Desa Bali Lantan ini kami ada berempat orang untuk foundernya. Saya dengan kembaran saya kebetulan kembar 3. Satu sekarang masih di Poland, Mbak Naya kenal. Satu lagi bersama saya di Malaysia, dan sekarang yang tengah menjalankan Bali Lantan ini ada satu cowok, itu Opan, itu yang tengah menjalankan kegiatan-kegiatan lain selain daripada desa wisata itu. Next. Nah, kegiatannya itu apa aja? Yang pertama ada berbagai macam kegiatan di desa wisata ini sebelum kita ke ekowisatanya ya. Selanjutnya untuk saat ini, untuk kemarin-kemarin ini tamu dari kami ini mayoritasnya dari Jepang, tapi kemarin sempat ada juga dari Jerman dan negara-negara lain. Tapi ya pandemi akhirnya kita stop dulu. Tapi untuk saat ini yang jalan itu selain yang jalan itu trekking ke Gunung Rinjani. Nah, pertama, Welcoming Waste ini kita bekerja sama dengan anak-anak dari Lentera Teras Foundation. Kebetulan founder Lentera Teras Foundation ini saudara saya bertiga mendirikan LTF. LTF ini ada karena budaya patriarki di Lantan itu sangat tinggi, di mana perempuan hanya sebatas dianggap sebagai kerja di dapur dan segala macamnya. Akhirnya kita buat sebuah NGO yang di mana semuanya itu berisi perempuan dan anak-anak. Nah, kita pengen melibatkan anak-anak biar anak-anak tahu loh, mereka memiliki aktivitas-aktivitas positif lainnya yang sehingga mereka tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar sekolah, selesai sekolah udah, tapi ada berkelanjutan yang akan mereka dapatkan. Salah satunya ini dengan menyambut tamu dengan gendang belik dan tarian tradisional. Selanjutnya, kegiatan kami ini homestay rumah warga ini yang ada di Bali Lantan, homestay rumah warga. Kenapa homestay rumah warga? Kenapa kita nggak buat homestay sendiri, atau kenapa kita nggak datangkan sponsor untuk buat hotel? Banyak peminatnya untuk kemarin, saya nggak tahu sih ini akan bertahan sampai kapan, karena sekali lagi ini lebih kebijakan ke pemangku desa juga. Kita membuat homestay rumah warga sehingga kita memanfaatkan apa yang memang ada di desa. Kita memilih beberapa tempat yang ada di Lantan, di Dusun Lantan, rumah-rumah yang memang layak untuk dijadikan homestay. Kita bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sana, sehingga masyarakat sendiri akan mendapatkan benefitnya. Pertama, masyarakat akan langsung mendapatkan bayaran. Kedua, ada bonding family di sana. Itu yang selalu menjadi poin plus dari Bali Lantan. Family di mana mereka merasakan kekeluargaan, tidak hanya sekedar wisata. Lalu selanjutnya secara tidak langsung masyarakat akan belajar untuk menggunakan bahasa asing. Awalnya untuk saat ini memang guest-nya kami itu untuk tour guide-nya itu dari kami, dari Bali Lantan yang menyediakan untuk mendampingi di rumah warga untuk translatornya. Nah, itu yang dan yang terakhir itu ada mutual understanding. Nah, apalagi basicnya pemuda Lombok terutama ya, mereka kurang merasakan keberagaman terutama untuk budaya-budaya asing, sehingga takutnya nanti kalau budaya asing masuk mereka bakal seperti orang Western atau akan mempengaruhi, apalagi kental dengan keagamaannya. Tetapi dengan secara tidak langsung menggunakan homestay rumah warga, kita ingin menunjukkan bahwa suatu hal yang baru datang di dalam masyarakat itu tidak selamanya buruk, tetapi baik jika disikapi dengan yang benar. Ini salah satu kegiatannya, mereka sarapan. Selanjutnya next slide. Mereka olahraga, nyuci, aktivitas lainnya yang memang berada jadi kita nggak perlu bangun hal-hal yang mahal untuk membentuk sebuah desa wisata, karena kita memang menyediakan apa yang sudah ada, yang ada di masyarakat. Seperti selanjutnya next slide. Ya seperti ini mereka juga buat ya aktivitas memasak dan segala macamnya. Next slide. Nah, ini kita berwisata di sekitar desa, di mana
bekerja sama dengan apa yang ada di desa. Kebetulan kemarin ada kerajinan bambu juga di Lantan, itu kita ajak tamu untuk melihat bagaimana proses kerajinan bambu tersebut. Selanjutnya, ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, jadi mereka beli kerajinan-kerajinan yang ada di Lantan. Nah, kita juga kebetulan di Lantan itu hanya satu tersisa Cidomu, hanya satu tradisional transportation ya, hanya satu karena memang semua orang ngojek sekarang ya. Jadi untuk di Lantan itu sendiri, dusun saya itu hanya satu yang tersisa di antara Anda. Nah, alhamdulillah ini menjadi rezeki Bapak ini untuk digunakan tradisional transportation itu untuk disambut diantar ke masing-masing tempat rumah homestay rumah warga itu sendiri. Selanjutnya, ya ini persawahan, kita ajak keliling mereka bagaimana sih proses. Nah, kalau memang ada saat itu proses ngerampek ya istilahnya, I don't know how to say in Indonesia, I forget, sorry. Kayak proses tanam padi dan memanen padi tersebut atau istilahnya ngerampek ya, kita mengajak para wisatawan itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa, dan kita tentu memberikan bayaran kepada yang kebetulan memang saat itu ada kegiatan memanen padi atau kegiatan berkebun lainnya yang ada itu seperti. Jadi memang kegiatan itu berdasarkan apa yang saat itu ada di Lantan seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita making local food, kita mengajak mereka untuk buat gimana buat kopi. Kebetulan di Lantan tuh ada kebun kopi juga, gimana buat minyak kelapa, terus gimana buat serabi dan segala macamnya. Nah, ini salah satu kegiatannya. Jadi mereka, dan kita memberdayakan ibu-ibu di sini. Kenapa? Jadi to compare ya, untuk compare bagaimana kita benar-benar mengedepankan masyarakat. Saya yang menemani tamu selama 3 hari full itu bayarannya Rp50.000. Sementara ibu-ibu yang hanya menemani dan semua bahan-bahan itu datang dari kami ya, bukan dari ibu-ibu. Itu hanya 1 jam atau 2 jam, bayarannya juga Rp50.000. Karena kenapa? Kebanyakan masyarakat itu memang butuh bukti gitu ya. Mereka perlu bukti, oh ada loh hasilnya, sehingga semangat mereka itu ada untuk terus melanjutkan desa wisata itu. Jadi ini lebih kepada, apalagi target kita itu ibu-ibu yang memang janda ataupun single parent itu sih. Selanjutnya next, ini kegiatan masih making local food, sama juga ini rame dengan masyarakat yang ada. Lanjut, teman-teman bisa lihat. Nah, ini joining local activity seperti yang saya sebutkan tadi, memanen dan segala macamnya. Selanjut, sama juga kita pakai permainan tradisional, begawe juga, mungkin party ya, lokal party. Gimana sih proses di Lombok itu exchange kultur juga. Kita ada misalnya dari Jepang tuh mereka bawa kaligrafi, origami dan segala macamnya, dan dari kami dari Lombok tuh kayak kebetulan ya kita lihat ada juga, karena saking tingginya pernikahan di Lantan itu ya, setiap minggu tuh pasti ada yang nikah. Jadi kita tamu datang pasti mereka dapat gitu loh. Kayak program itu mungkin salah satu hal ya bisa dikatakan bad or not, I don't know exactly gitu ya. Selanjutnya ini kita mengajarkan mereka menggunakan sarung, menggunakan baju lambung. Nah, ini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya, nah ini untuk variable event, karena sekali lagi bonding kekeluargaan itu yang tinggi, jadi otomatis ada repetition tamu itu, repetition guest yang selalu ada datang, yang sudah datang, mereka datang 2-3 kali. Itu yang susah ya dalam sebuah pariwisata. Jadi itu yang karena mereka merasa bahwa ada kekeluargaan di sini gitu loh. Seperti itu. Itu untuk kegiatan desa wisatanya ya. Nah, selanjutnya di sini di luar dari desa wisata itu ada kegiatan yang lain juga. Mungkin next slide. Nah, another activity dari UITUL bekerjasama dengan Lentera Foundation dengan Bali Lantan. Nah, inilah fokus utama Ibu Kaori, karena pertama Indonesia kan sampah plastik tertinggi kedua ya, kalau nggak salah di dunia. Nggak tahu sekarang berapa persentasenya. Nah, akhirnya kita memberikan workshop kepada anak-anak di Lantan, kepada warga desa. Sebenarnya tidak hanya di Lantan, ada di daerah-daerah lain juga di Lombok Barat dengan Mataram dan Singkil, tapi sekarang saya berbicara tentang Bali Lantan. Kita memberikan apa sih
dampak buruk dari sampah plastik itu. Terus kita mengajarkan anak-anak juga bagaimana mereka memilah antara sampah organik dan non organik gitu, bekerja sama dengan mahasiswa apapun mahasiswi dari Jepang ataupun wisatawan yang datang. Jadi tidak hanya sekedar berlibur, tapi ada edukasi yang kita berikan di sana. Selanjutnya, Oke, makna kebahagiaan di sini mungkin saya sedikit, kebetulan ada dari salah satu university di Jepang. Kita tahu Jepang itu termasuk tingkat bunuh diri tertinggi di salah satu tingkat bunuh tinggi di dunia. Jadi mereka ingin workshop tentang apa sih kebahagiaan itu sendiri. Sementara di Lombok itu kita tahu Indonesia masyarakat miskin masih banyak, semua itu ekonomi juga nggak semaju Jepang, tapi kok angka bunuh dirinya nggak setinggi di Jepang. Itu yang mereka pelajari juga di sini. Jadi mereka sedikit tidaknya belajar bahwa ada makna hidup yang mereka dapatkan gitu loh. Dan kebetulan kita tahu bahwa orang luar negeri itu mungkin aku nggak semua sekali lagi nggak semua, tetapi di sini mereka belajar untuk berbagi, mereka belajar untuk berinteraksi, mereka belajar untuk bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Ada beberapa perubahan dari para wisatawan itu sendiri. Nah, ini sekalian kita ngejelasin di sekolah-sekolah tentang bagaimana sih pengolahan sampah di Jepang seperti itu, sehingga akan memberikan mungkin edukasi kepada masyarakat dan kepada anak-anak yang ada di sana. Lanjut. Nah, ya seperti ini masih kegiatannya. Lanjut. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua itu kita pembuatan pupuk kompos Takakura. Apa pupuk kompos Takakura? Pupuk kompos Takakura adalah pupuk kompos yang dihasilkan dari sampah limbah rumah tangga. Nah, dari Yuitul bekerja sama dengan Balai Lantan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk belajar bagaimana membuat pupuk kompos. Nah, sebenarnya ada foto terbaru juga di mana kita sudah buat bangunannya, 3 bangunan, dan ada beberapa pupuk kompos yang sudah kami hasilkan. Yang foto ini dilaksanakan pada tahun 2019 sebelum saya berangkat ke Malaysia, dan kemarin 2021 pun juga sudah buat lagi untuk pupuk kompos Takakuranya. Jadi kita pengen ngajarin masyarakat bahwa limbah-limbah rumah tangga itu bisa kita gunakan untuk membuat pupuk kompos. Ini salah satu program dari Balai Lantan dengan Yuitul, ya, dengan jadi sebenarnya kunci yang diinginkan oleh wisatawan itu kan yang penting bersih, fasilitasnya nyaman dan aman itu. Jadi itu yang kita tekankan kepada masyarakat. Secara tidak langsung masyarakat akan memelihara lingkungan tersebut. Selanjutnya itu ada EcoBreak. EcoBreak ini berjalan kemarin, kalau tidak salah bulan Juli, awal bulan Juli ini kita mengedukasi masyarakat. Kita bekerja mengedukasi anak-anak dan masyarakat di sana di Lantan. Kita memberikan pelatihan bagaimana sih membuat EcoBreak, bagaimana sih membuat dari sampah-sampah plastik yang ukurannya kecil, yang nggak bisa di-reuse lagi gitu loh. Kita nggak bisa buat tas, kita nggak bisa buat dompet dan segala macamnya. Itu yang kita berikan edukasi kepada masyarakat, sehingga mereka, anak-anak yang tergabung di sini, mereka harus mengumpulkan botol-botol, mengumpulkan sampah-sampah, memilah sampah-sampah itu dan memasukkan ke dalam botol untuk dijadikan EcoBreak. Nanti dari EcoBreak ini kita bisa olah lagi untuk membuat meja, mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi untuk saat ini karena ini baru berjalan, masih dalam proses pengumpulan. Untuk produknya itu belum ada. Untuk saat ini ini kegiatan mengisi selama pandemi, karena kita nggak bisa ngedatengin wisatawan asing. Selanjutnya. Nah, kerajinan sampah. Nah, ini adalah ibu-ibu yang kita minta, kebetulan kita minta ibu-ibu untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik yang sudah dibersihkan, sampah-sampah plastik yang ada di Lantan, mengelompokkannya berdasarkan jenis warna, jenis-jenisnya itu untuk membuat produk. Saya lupa untuk ada, mungkin nanti teman-teman bisa mengunjungi Instagram Balai Lantan ataupun Facebook dari Bu Kaori, di sana lengkap. Di sana kita membuat produk seperti tas, dompet dari sampah-sampah plastik. Nah, ini hasil dari pembuatan tas dan kerajinan lainnya itu kita produksikan, kita jual kepada tamu-tamu yang datang, kepada tamu-tamu wisatawan asing yang datang. Jadi masyarakat akan semangat nih. Jadi, dan memang harganya memang lebih mahal karena kan membuatnya itu tidak susah, tetapi jujur ini kan ramai banget nih ibu-ibu. Tahu berapa orang yang bersisa, yang bertahan? Cuma 1.
Tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang cuma satu. Ini rame banget loh awalnya ini. Kan ini dari tahun 2017 nih kita latih ibu-ibu ini untuk buat sampah plastik. Di antara ramenya ibu-ibu ini yang bertahan sampai detik ini cuma satu orang. Karena memang perlu ya itulah tidak ya tidak gampang untuk kita kita memberdayakan masyarakat, apalagi mungkin yang paling susah itu kalau bisa bilang istiqomahnya ya, gimana kita tetap lanjut untuk kegiatan-kegiatan itu gitu loh. Cuma satu dan alhamdulillah itu kita kemarin sudah beberapa jual ke Malaysia juga, tapi bukan dalam proses online ya, tapi kebetulan dia punya kenalan di Malaysia jadi bisa jual ke Malaysia, kita jual produk, jadi kebetulan ada kebetulan kami dari Balilantan diundang di acara-acara yang dilaksanakan tentang pariwisata, di sana kita bisa jual juga untuk jual kepada tamu-tamu asing. Oh ini loh produk dari Lantan. Nah itu loh. Jadi di antara itu yang bisa saya jujur ya, di antara semua yang kita beri pelatihan itu hanya satu yang bertahan sampai detik ini untuk membuat kerajinan berupa tas dan segala macamnya kayak gitu. Selanjutnya ini kekunjungan ke lokasi wisata lain, kita bakso karena di Bukhari mengatakan bahwa kenapa sih di Gili itu sampahnya banyak banget. Nah, sampai sapi-sapi itu makan plastik gitu yang ada di sana di Gili. Itu sedih banget sih, tapi di sini kita seharusnya dengan bakso dan ya mengunjungi daerah-daerah wisata-wisatawan nih yang untuk kita belajar juga bagaimana sih pengembangan wisata di daerah-daerah lain. Selanjutnya ya sama juga ini kita ke Lantung, ke Sumbawa saat itu kita diminta untuk berbagi bagaimana sih Balilantan itu sendiri. Nah bagi teman-teman yang pengen pengen berkunjung pengen lebih tahu tentang Balilantan bisa mengunjungi Instagram kami. Kebetulan Instagram baru kami buat tahun ini, jadi masih dalam proses untuk bagaimana sih kita untuk mensiarkan untuk mempromosikan Balilantan melalui Instagram. Untuk Facebook kita baru punya Balilantan juga, dan untuk YouTube ini kita masih pakai gunakan Yuitul karena kebetulan buat teman-teman yang buat teman-teman yang pengen tahu nih gimana sih Balilantan itu, apa sih kerjasama Yuitul dengan NGO lain yang ada di Lombok, tuh bisa kunjungi YouTube Yuitul ataupun bisa kunjungi Facebooknya Bu Kauri yang Momoto. Nanti saya ketikkan di kolom chat ya buat teman-teman yang penasaran. Nah, next project kami ini yang pertama, next project bulan Oktober November ini dengan Yuitul dan bekerja sama dengan Balilantan dan NGO yang lain juga, itu pembudayaan ekowisata mangrove di daerah Gili Lampu. Itu rencananya kami insya Allah akan bergantung daripada kondisi pandemi ini di bulan Oktober atau November untuk perkembangan untuk wisata mangrove. Karena kalau di Bali itu kan katanya kita cuma sekedar keliling, tapi kita pengen Bu Kauri pengen ada sustainable ecotourism di sana, pariwisata berkelanjutan. Jadi itu untuk mangrove-nya. Terus untuk bulan Juli ini bulan Agustus ini kita ada ini untuk penanaman pohon. Kita kayak mengedukasi anak-anak bagaimana sih mereka menanam sebuah tanaman. Jadi mereka akan belajar dari bibitnya. Jadi secara tidak langsung mereka akan memiliki arti kepemilikan. Secara tidak langsung mereka akan menyadari bahwa green lifestyle itu ada loh dari mereka gitu loh. Seperti itu sih dari Balilantan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih untuk Mbak Naya dan Eco Foundation yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi cerita tentang Balilantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Mbak Tiwi, tadi sangat menginspirasi ya dari presentasinya, dari semua fotonya, dan juga penjelasannya tadi. Mohon maaf, izinkan saya sebentar untuk memberikan sedikit resume singkat ya, tapi in English. So for our viewers who are watching, non-Indonesian speaking viewers, so basically Tiwi is talking about a very inspiring project at Balilantan, who is working together with, I hope I'm pronouncing this correctly, so Yuitul Daihatsu Labo, which is a Japanese institution on village-based ecotourism. So they are maintaining, helping the Lantan area by creating an experience of tourism
on how the people at this Lantan village live. So they are focusing on how to make it sustainable and how to make it society-centered. And they're trying to develop this village, which despite its beauty of having 7 waterfalls, it's one of the poorest villages in the area. And it's also frequently exploited, like the land, the soil is taken there for other projects, and this is taking profits from the local people. So they have created this project there in which a lot of the guests who come there, the tourists who come there, are from Japan and Germany, and they're also collaborating with Lentera Teras Foundation, which is a foundation which is combating like underage marriages and also the patriarchy in the current area. So they're also working together with social institutions or foundations, and along their efforts in the area is to try to promote the culture from dances in their welcoming party, and letting the tourists stay there at the homestay with the people, experiencing how to live as the people and bonding with the family and teaching them. They also equip the society there by teaching them English to communicate with the visitors, and they cook and have sport together, and nothing needs to be really extravagant or expensive. It's basically simply living with the locals there and experiencing it all by walking in the villages, visiting the waterfalls and the rice fields, doing the crafting, and also going on the horse cart there, which is called the Chidomo, right? And making local food, playing games, having local parties, participating as guests in the weddings there, and just having a cultural exchange between the countries. For example, when the Japanese people that came there, they made origami and also learned from the villagers about their culture. And they also, from Bali Lantan, they try to ensure that there are adequate fees given to the locals. And they also have a farewell event, which is also a nice experience for the tourists. And along their projects there is how to differentiate organic and non-organic waste through workshops there. And they have workshops on happiness too. This is also to cater to the suicide rates in Japan, for example. And also they have composting, takakura composting from household waste. They make eco bricks from micro waste. They have crafting from trash, and they involve the women there to make this. But unfortunately, there are some challenges and difficulty in maintaining the consistency and number of people involved. Of course, there are, some ups and downs in the motivations, but they're trying to cater and trying to mitigate that. They also have baksos, which is a type of cleanup, perhaps a project on the site and the location, on the location, for example, to clean up the area, because sometimes even the cows eat some of this trash, unfortunately. They have the next project, which are very cool. They have the mangrove tourism project at Gili Lampu, and they have a project to plant trees involving also the youth in that area. So all of these are also very awesome projects, and you can find more information on their social media accounts. Baik, terima kasih tadi sekali lagi ya Tiwi. I hope I represented that well. We're going to try to transcript and translate everything, okay, for our audience. Baiklah, kita sampai pada sesi berikutnya, which is sesi diskusi, question and answer. We had a few questions there in the chat box and comments. I'm going to try to read them one by one, dan silakan nanti untuk Mbak Sita atau Mbak Tiwi, nanti pertanyaan yang terkait dengan materi kalian atau dengan efforts kalian, activity kalian, silakan untuk nanti langsung saja dijawab dan juga bisa saling menambahkan. Kita mulai dari Mas Abi ya di sini, Muhammad Abi. Pak, saya izin bertanya, bagaimana cara untuk mengatasi masalah harga yang biasanya lebih mahal dari produk plastik agar produk ramah lingkungan, kita juga bisa diminati? Mungkin ini pertanyaan untuk Mbak Sita ya. Jadi silakan Mbak Sita. Oke, halo Mas Muhammad Abi Zakaria. Oke, di sini saya coba menjawab ya. Sebenarnya jualan ini bisnis bagaimanapun
jenis bisnisnya sebenarnya selalu memiliki tantangan untuk menjual produknya. Pertama sih mungkin kalau dari kita ya, sebenarnya kita juga nggak nyangka sih kalau Telur ini lumayan cepat growth-nya gitu loh. Maksudnya kita belum ada setahun, kita start September. So far pasar kita, sejauh ini pasar kita emang lebih banyak bule ataupun orang-orang yang emang aware ya sama lingkungan gitu loh. Di awal-awal pasar kita seperti itu. Tapi kemudian alhamdulillahnya sekarang pasar kita udah mulai banyak lokal yang minat. Bagaimana caranya? Untuk menambah minat baru, pertama adalah kita harus bikin history. Branding ya, ini kita bahas branding. Historinya. Kenapa dia mahal? Pertama karena dia dibikin pakai tangan. Itu harus kita ceritain sih ke mereka. Ini dibikin pakai tangan, kalau kalian beli ini nanti kalian itu ngebantu mereka sama sih kayak Mbak Tiwi ya. Jadi di kita juga banyak ibu-ibu yang pekerjaannya itu mendapatkan uang ya dari produk dari kita, dia bikin anyaman dari kita, pesanan dari kita kayak gitu-gitu. Nah, dan kita juga kenapa produk kita hitungannya mahal ya produk kita kalau dibandingin yang lain, karena pertama ke pengrajin kita pun nggak pernah nawar, berapapun yang dikasih sama pengrajinnya kita ambil. Kita bilang, Ibu saya mau kayak gini-gini desainnya, Ibu kasih harga berapa sekian, oh oke. Nanti urusan jualan emang itu tugas saya dan tim saya. Yang penting dia bikin sesuai dengan pesanan kita dan harganya masuk akal ya, maksud aku kayak gitu. Biasanya sih kalau dari mereka pasti harganya masuk akal karena mereka nggak akan paham bagaimana harga di ini. Karena kita juga punya PR, pertama adalah biaya kita adalah biaya promosi ya, maksudnya kayak bikin sosmed, desain, terus kemudian apalagi ya, pengiriman, karena kan saya di Lombok Timur, sedangkan lokasi kita di Mataram itu kan PR ya setiap hari, dan kita juga di awal-awal sering banget tuh bolak-balik. Nah, kalau kalian nih jualan apapun barang ya, mau eko dan tidak eko, kalian harus punya historinya yang jelas dulu. Itu kayak misalnya punyanya Mbak Tiwi gitu kan, kayak dia menceritakan ini loh ada dampaknya seperti ini, ada seperti ini. Jadi nanti masyarakatnya jadi bisa hidup dengan kalian datang ke desa itu menambahkan pendapatan untuk mereka, membantu anak-anak sekolah, membantu apa, kita sih biasanya kayak gitu. Jadi so far sih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang komplain, malah beberapa orang kita komplain bilang harganya kemurahan. Untuk harga, mungkin kalian bisa cek sih di Teluk, buat harga lokal itu mahal sih sebenarnya. Tapi untuk bule-bule pada bilang ini murah. Jadi kita juga agak bingung nih, gimana dong? Saya harus bilang ini murah apa ini mahal ya? Saya sih maunya bilang ini murah biar kalian beli banyak gitu. Nah, so far sih kayak gitu ya. Kalau misalnya di kita, jadi kalau kalian mau jualan sesuatu di awal emang sebelum mulai jualan, kalau kita riset dulu, kita nggak tiba-tiba langsung, ini bagus kita jual, enggak. Tapi itu takes time sih memang, nggak akan ada sesuatu tiba-tiba langsung jadi gede, nggak ada. Kita pilih dulu, kenapa juga kita pilih bambu gitu kan, karena bambu udah ramah lingkungan, apa dan segala macam. Awal-awal kita nggak, kenapa juga ada dua jenis, ada yang sintetis sama yang kulit asli, karena ternyata ketika kita jualan di pasar, banyak dari mereka yang memang minta, wah ini kulit asli ya, saya vegan, dia nggak mau lah, atau membeli barang itu. Akhirnya kita kayak, oh alternatifnya seperti apa. Itu up and down sih, maksudnya kayak, wah hasil pertamanya, wah nggak bagus nih pakai ini, harus ganti lagi. Itu juga kita ngeluarin budget ya untuk hal-hal yang kayak gitu. Tapi ketika kamu bisa kasih story di produk kamu, itu akan lebih mudah dibeli sama orang. Nggak cuma, kalau misalnya mau lihat contoh yang lain ya, produk ada kayak misalnya Sukacita atau Sejauh Mata Memandang, dia kan menceritakan itu bagaimana dibikin pakai tangan, dilukis apa dan segala macam. Dan sebenarnya kita udah pernah melakukan ini sih, eksperimen ya. Kayak ada beberapa produk rotan yang dibikin dari pabrik dengan buatan tangan, itu lebih cepat rusak buatan pabrik. Kenapa? Karena itu mesin ya, pasti kan dia yang penting udah sesuai dengan perintahnya, sedangkan kalau tangan itu kan dia lama, dan dia rapi, dia masukin apa dan segala macam, dan ternyata itu ngaruh. Itu mungkin bisa, kalau kita sih
kalau dari produk kita itu bisa kita ceritain kayak gitu. So far sih yang kita lakuin kayak gitu ya. Sama penting juga konten di sosial media. Alhamdulillah saya punya fotografer di sini, ada Kania, tim kita semuanya cukup kreatif untuk mengambil foto dari produk-produk kita yang ada. Jadi juga visualnya membantulah untuk harga segini tampilannya oke lah. Terus kalau dilihat aslinya juga barang kita rapi. Silahkan dipesan teman-teman. Iya, saya juga sudah Bercanda-bercanda. punya produknya ya dari Mbak Terima Sita. Itu kasih. sampai dikirimkan ke Polandia lewat Kembali lagi ya Mbak Naya. Waktu bicara kita di acara Eco Debate kemarin, iya. Jadi setelah melihat produknya memang itu satu rapi, bagus. Bukan cuma promo ya, ini karena saya ini pakai di sini gitu. Dan feedback dari pengguna di luar negeri juga bagus gitu dan digunakan untuk oleh-oleh ya kemarin Mbak Sita untuk orang-orang di Polandia gitu. Jadi di-purchase secara bulk kemarin lalu dikasih kepada pembicara kita, lalu kepada family mereka sebagai hadiah gitu. Jadi emang produknya layak untuk go to international market sebenarnya gitu. Dan kita harus bangga bahwa ini produk Indonesia accepted-nya segitu positifnya. And benar seperti katanya Mbak Sita tadi itu lebih tahan lama karena saya pernah beli yang buatan pabrik dengan yang buatan ini dengan handmade lebih tahan lama yang handmade gitu sejauh ini. So kalau boleh disibukkan tadi asal kita brandingnya, history-nya clear, sell the story, itu kita dapat menjustifikasi juga harganya, dan juga orang-orang akan mengerti kenapa harganya seperti itu dan kenapa harga itu fair gitu ya, Mbak Sita. Oke, wonderful. Mungkin dari Mbak Tiwi mau menambahkan sedikit, karena waktunya terbatas, tapi mau menambahkan sedikit mengenai harga di sana berdasarkan pengalamannya, silakan. Oke, pengalaman sih sebenarnya banyak kan produk lokal yang, mahal banget gitu loh kan. Banyak kan yang protes produk lokal, bukan tamu asing. Kalau tamu asing is okay. Dan memang benar ketika katanya Mbak Sita bahwa brand history daripada pembuatan itu penting banget. Nah, saat itu saya bagi cerita sedikit. Saat itu kami ada pameran. Nah, buat produk dengan yang sama nih, tapi tamu-tamu justru beli di Lantan karena ada history kita memberdayakan ibu-ibu di sana. Kita bilang bahwa sebagian besar ibu-ibu yang di Lantan itu ada para widows nih, para janda yang single parent yang memang kesusahan dalam menghasilkan uang. Nah, saat itu tamunya bisa punya, nah itu bagus dengan itu. Yang sebelah nggak ada jual history, ini nilai lebihnya gitu. Ya memang itu penting, history itu penting untuk menarik empati orang untuk ini tidak hanya membeli tetapi ada bantuan yang tidak ada apa ya, secara tidak langsung membantu orang-orang di balik layar pembuatan tas atau apapun itu. Memang benar sih benar-benar Mbak Sita. Iya, bagus sekali ya. Jadi story-nya sekali lagi ya, Mbak Tiwi, di situ nilai added value-nya gitu. Kalau berkaca dari webinar kita juga minggu lalu tentang climate literacy dan juga tentang peran literatur, peran cerita. Nah, ternyata di sini benang merahnya ya, antara naratif kita, antara kata-kata kita dengan apa yang kita lakukan memang harus disambungkan agar masyarakat lebih mengerti gitu, bahwa this is the story, this is why you have to do this is why you should purchase this. Bagus sekali ya, terima kasih dari Mbak Sita dan Mbak Tiwi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Di sini sih sebenarnya bukan pertanyaan tapi komen, tapi bisa ditanggapi juga kalau bisa. Di sini, in my opinion, it's still quite challenging to implement a greener lifestyle here in Indonesia, remembering there are not many facilities that support eco lifestyle. Though I'm proud there are more and more people nowadays that are starting to think about being environmentally conscious. Iya, jadi dari Mbak Pak Niari ya di sini memaparkan bagaimana sebenarnya sulit untuk mengimplementasikan lifestyle hijau di Indonesia karena tidak banyak fasilitasnya, tidak banyak fasilitas pendukung untuk eco lifestyle tersebut. Meskipun sekarang dia bangga bahwa semakin banyak orang environmentally conscious. Menurut Mbak Sita dan Mbak Tiwi di sini bagaimana? Kalau aku nggak ada sih, kebetulan Mbak Nia ini tim kita dari Terlu. Terima kasih Kak Nia sudah menambahkan. Mungkin Mbak Tiwi kali mau nambahin.
Kalau pribadi sih mulai dari diri sendiri aja gitu. Memang sih belum banyak di daerah daerah Lantan di Indonesia. Apalagi kalau di Malaysia satu hal kultur shock tuh mereka banyak banget nyediain tempat untuk isi ulang air. Jadi tumbler itu berguna banget gitu loh kita bawa gitu loh. Misalnya kita mau bawa tumbler di Lombok, isi ulangnya mau di mana? Ujung-ujungnya tetap beli botol plastik. Jadi kayak itu memang hal-hal yang harus kerjasama lah. Tapi mungkin mulai dari diri sendiri, mulai dari sendiri lah untuk pakai tumbler atau pakai sedotan dari apa ya, dari bahan yang tidak bukan dari plastik lah itu. Seperti itu dari saya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tiwi dan Mbak Sita. Mungkin saya juga bisa menambahkan dari perspektif di Polandia ya. Kalau di sini fasilitasnya sih sebenarnya sudah lumayan menurut saya untuk mensupport eco lifestyle, seperti ada footpath untuk kita jalan kaki. Maaf, ketika saya di Lombok kadang-kadang saya suka jalan kaki, tapi saya kalau jalan kaki dibel dan disuruh minggir sama motor gitu ya. Jadi misalnya hal sesimpel kita ingin jalan kaki untuk pergi keliling biar kita tidak menggunakan transportasi gitu ya, tidak menambah polusi, itu terkadang sulit gitu. Hal-hal kecil seperti itu ditambah lagi dengan di sini juga tersedia e-scooter ya, pokoknya skuter dan motorbike elektrik juga di sini yang bisa kita pakai kalau mau kemana-mana, dan itu tersedia untuk fasilitas umum, ada sepeda juga di mana-mana gitu yang tinggal kita pakai aplikasi dan kita bisa kemana-mana. So it's quite easy in general to implement eco lifestyle here, dan saya bersyukur dapat menyaksikan itu dan harapannya itu juga bisa menular ke Indonesia misalnya ya. Ingin ya kita lihat misalnya ada eco scooter atau electric vehicles juga sudah menjadi sesuatu, udah menjadi wacana di Indonesia, dan nanti akan ada seminar eco tentang electromobility. Jadi disimak ya, mungkin nanti akan ada fasilitas tambahan. Kita harapkan in the future segera ya, tapi itu sudah menjadi plan pemerintah. Baik, saya mau ke pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya kepada Mbak Sita. Oh, di-mention langsung nih Mbak Sita. Bagaimana cara menjamin ketersediaan bahan baku bambu dan sekaligus menjaga keberadaannya? Baik, silakan. Oke, mana dia? Aku tak baca ya. Oke, Pak Taufik, terima kasih pertanyaannya. Oke, tadi mungkin si Mas siapa ya tadi? Mas Abi Zakaria, kalau tadi jawaban saya mungkin semoga sudah menjawab pertanyaannya. Kalau belum silahkan ditanyakan lagi, atau mungkin nanti kalau waktunya nggak cukup silahkan DM ke Telukraf. Kemudian pertanyaannya Pak Taufik, menjamin ketersediaan barang baku. Sebelumnya kan kita tadi kalau saya ceritain Pak, saya kan milihnya produknya ada macam-macam ya, ada rotan, ada keta, ada bambu. Kemudian kenapa kita fokus ke bambu? Ternyata hasil survei kita bambu adalah yang paling gampang ditanam, didapatkan di mana-mana sejauh ini yang ada di Lombok, dan mudah didapatkan sih. Bahkan di kemarin Eko juga sempat bikin ini, ada kampung bambu di Lombok Timur ya, kalau nggak salah dibikin Mbak Lia ya, kalau nggak salah, atau siapa gitu, kalau nggak salah bikin kayak gitu juga. Dan di mana-mana sih, kalau so far bambu ini gampang banget didapetin gitu. Makanya pilih bambu. Kalau misalnya ketersediaan bahan baku sampai sekarang, alhamdulillah bahan baku kita nggak pernah kurang, karena selalu ada. Cuma itu dia Pak tadi yang saya bilang, mungkin Bapak mau jadi investor kami untuk membuat hutan bambu, supaya kami bisa mulai menanam bambu sendiri, sehingga kami tidak perlu membeli bahan baku dari yang lain gitu. Tapi sebenarnya beli bahan baku yang lain juga ini ya, rantai kehidupan ya, maksudnya ada orang yang nanam, kemudian dia jual kayak gitu-gitu. Tapi sih kita pengennya punya sendiri ketika nanti semoga aja kita memang perlu untuk produksi massal yang tadinya kita masih cuma beberapa kelompok ya, jadi kayak sekitar masih belasan pengrajin gitu, atau paling banyak 20, mungkin nanti bisa puluhan pengrajin atau mungkin ratusan pengrajin di tempat-tempat lain karena demand kita tinggi. Jadi jadi kita punya bambu sendiri, nggak mikir gitu. Itu Pak sejauh ini yang kita lakuin. Kenapa juga pilihnya bambu, karena sejauh ini bambu nggak pernah kehabisan sih, bahkan di seluruh Indonesia, karena kan di Pulau Jawa juga banyak banget ya ini. Gitu Pak.
silahkan Bapak nginvest ke kami, nanti saya tunggu DM-nya Bapak. Terima kasih. Langsung ya, ini business proposal diajukan kepada Pak Taufik. Oke, baik. Ini untuk maaf ya karena waktu kita sedikit terbatas. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Nanti kalau Mbak Tiwi mungkin ada pendapat tambahan atau jawaban tambahan nanti bisa disampaikan di komen ya. Nanti bisa diketikkan di sana. Kita langsung ke pertanyaan dari Jagat Al-Ula. Kak, challenge yang paling besar yang pernah dihadapi sejauh ini dari sisi apa, terutama di awal pembentukan Telukraf dan Balai Lantar? Oke, disuruh curhat nih ya dari Mbak Sita dan Mbak Tiwi. Mungkin dari Mbak Tiwi dulu ya, karena tadi baru saja dari Mbak Sita, silahkan. Pertama, challenge yang terbesar itu dari tim kita sendiri. Sebenarnya kita tidak berempat, lebih daripada 4 orang saat itu. Tetapi sekali lagi karena ekowisata ini keuntungannya sangat tidak banyak, lebih kepada masyarakat, otomatis orang yang bergerak itu memang perlu ya sedikit keikhlasan lah ya untuk tidak terlalu menarik keuntungan daripada hasil tersebut. Jadi sempat ada ya ada perpecahan di antara tim kami saat itu, tapi that's okay, tidak apa-apa. Lalu yang kedua itu mengenai edukasi kepada masyarakat. Tipikal orang Lombok ya, nggak semua sekali lagi kental dengan agama. Ketika membawa tamu asing yang dimana mereka bukan beragama Muslim, ada banyak komen yang mereka, waduh banyak nih orang kafir nih. Itu mungkin hal-hal yang sangat gimana ya, kok bisa sih orang zaman sekarang ngomong gini? Enggak, teman-teman, kalian menghadapi ibu-ibu, kalian menghadapi orang tua yang agamanya sangat kental, yang dimana mereka tidak terbiasa dengan perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan. Jadi kita coba pelan-pelan, kita kasih tahu ke masyarakat, dan kita membuat homestay rumah warga. Nah, akhirnya mereka mutual understanding itu tercipta di sana, bahwa oh ternyata bisa loh, kita nggak perlu jadi Western people, kita nggak perlu jadi orang luar negeri, harus minum sake lah, atau harus mewarnai rambut. Bahkan di sana yang mereka takjub itu, Yowi kok mereka mau pakai jilbab, kan mereka penasaran nih melihat orang pakai jilbab, jadi mereka penasaran. Jadi kita tidak langsung kita nyentuh hatinya masyarakat, mulai dari nilai agama. Ya untuk saya kasih tahu teman-teman, untuk menyentuh hati masyarakat itu kita nggak bisa bertahan dengan pendapat kita. Oke, mungkin kita mau open minded atau apa, tapi ada beberapa nilai-nilai atau budaya-budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat, itu yang harus kita sentuh agar masyarakat itu mau. Itu sih tantangannya. Dan tantangan ketiga itu ya sekali lagi bagaimana kita bertahan untuk tetap melanjutkan kegiatan ini. Dan seperti yang saya bilang, yang bersisa itu yang 4 orang lah untuk tim intinya, seperti itu. Itu dari saya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Tiwi. Selanjutnya untuk Mbak Sita, mungkin apa saja challenges-nya di awal? Oke, kalau dari tim Telu sih, kalau dari kita sih challenge-nya itu lebih ke proses pembuatan produk ya di awal, terus deadline sama kualitas produk. Jadi ini kan tadinya mereka bikin kan bikin sesuai dengan kemampuan mereka, kemudian kita minta redesign gitu kan. Nah, jadi itu biasanya di awal ketika kita menjelaskan nih, agak susah ngejelasinnya. Bu, misalnya, Bu, kita mau bentuknya seperti ini ya, nanti dirubah sedikit kayak gini-gini, itu susah sekali. Jadi kayak setiap kita mau ganti, kita harus datang lagi ke sana, dan itu makan waktu 2 jam ya, saya harus pergi ke Lombok Timur, bolak-balik. Selalu seperti itu. Terus kadang juga lupa, yang mana ya, yang ini, yang mana ya, yang kayak gitu-gitu. Itu di awal-awal kayak gitu. Terus deadline, itu susah banget. Biasanya di awal-awal, ini berapa lama Bu? Jadi kayak gini, oh seminggu bisa jadi. Kadang tuh, bisa 2 minggu, bisa apa. Karena kan sebenarnya ini bukan main job-nya mereka ya. Kadang tuh kalau udah panen, mereka lebih milih untuk ke sawah. Kayak gitu. Jadi tuh kayak, ya nggak bisa disalahin juga sih kan kayak gitu-gitu ya, karena kan sebelumnya juga demand-nya nggak tinggi, jadi mereka nggak, apalagi di awal kita belum punya pasar yang banyak ya, jadi kita tuh mesen berdasarkan, Bu kita mesen 10 dulu ya, mesen segini dulu ya, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi tuh ketika kadang random sih, kadang tuh cepet, kadang enggak, jadi tuh suka bingung kalau barangnya, kan kita kebanyakan juga beberapa produk PO ya, jadi tuh kadang kayak yang
Jadi kalau sistemnya di Telu sih sejauh ini kita bikinnya 2 minggu lah nunggunya. Karena itu udah sampai sekarang itu masih jadi tantangan sih buat kita gimana supaya produk itu jadi bisa cepat gitu kan. Itu tantangannya. Itu masih sampai. Terus ngejaga kualitas produk. Itu di awal-awal kita berapa kali ngembaliin barang. Karena nggak sesuai dengan quality control kita. Jadi misalnya ada yang nggak rapi anyamannya, atau ada yang keluar, atau ada yang kepotong, kena lem, macam-macam lah ya namanya, produk kayak baju lah atau apapun lah jenis barang-barang kayak gitu. Kalau so far sih kayak gitu ya, kalau misalnya tantangannya sampai sekarang kayak gitu, ya sih lebih tantangannya itu sih sebenarnya ke pengrajinnya ya, deadline, terus quality control-nya, ngejelasinnya, karena kan ibu pengrajin kita itu kita nggak chattingan sama ibunya, kita chattingan sama anaknya. Karena ibunya nggak punya handphone yang bisa memadai untuk misalnya kita mau, Bu, yang kayak gini video call itu nggak bisa, kita harus datang ke sana, terus kita harus ngegambarin langsung, nulisin berapa, kita printin fotonya, supaya dia ingat lagi, Bu, yang ini ya barangnya yang kemarin, seperti itu, baru dia bikin lagi. Karena tuh beberapa kali kita miss sih, tapi ya namanya pengalaman ya, yang kayak gitu. Tantangannya sih kayak gitu ya, Mas Jagat. Terima kasih pertanyaannya. Oke, bagus sekali ya. Tadi sudah dijawab dari Mbak Sita mengenai apa saja tantangan dari proses produksi, termasuk bagaimana challenge dari komunikasi ya. Dan juga dia sudah sering nyisir jalan berarti Mbak Sita dari barat ke timur gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Tiwi dan Sita. Mbak Sita, oke kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nih dari Hendra Adiguna. Bagaimana kalian terus meningkatkan awareness masyarakat agar ekoturism dan produk ini tidak hanya untuk bule? Oke. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan dari Mas Abi, ya. Tapi karena tadi sudah bertanya, kita lompat ke yang belum dulu ya. Nanti kita akan kembali ke Mas Abi, gitu. Oke. Bagaimana kalian terus meningkatkan awareness masyarakat agar ekoturism dan produk ini tidak hanya untuk bule? Dari Hendra, ya. Silakan dijawab mulai dari Mbak Sita atau Mbak Tiwi, silakan. Oke, apa tadi Mas Hendra ya, pertanyaan bagaimana kalian terus meningkatkan awareness masyarakat? Pertama sih mungkin dengan kegiatan sehari-hari ya, kalau aku sama tim sih kayak kemana-mana udah pakai produknya Telu, karena itu produk juga jarang dilihat gitu kan, kayak beda, jadi ditanya, wah ini beli di mana, kenapa ini, terus kita juga bawa tumbler, kenapa bawa sih, kayak gitu-gitu, kayak lama-lama jadi kayak nggak repot kok bawanya, yang kayak gitu-gitu. Beberapa kali sih juga kita cerita ya, maksudnya kayak di pameran juga dan segala macam, kita juga nggak menyediakan kantong plastik dan segala macamnya sih. Tapi lebih kalau ke awareness kayak gini, kita lebih dari diri sendiri dulu sih, karena sesungguhnya kita belum benar-benar ini, tapi berusaha. Tapi kalau kayak dilihat kita bawa kayak gini, bawa tas dari bambu atau bawa tumbler, lama-lama kan kalau orang terbiasa ngelihat kan jadinya lama-lama mau ya. Kadang kan orang kayak malu atau nggak pede atau ribet kayak gitu-gitu. Cuma itu dia sih kalau bawa tumbler emang bener Mbak Tiwi isi ulangnya susah banget di sini kan kayak gitu. Tapi ya seenggaknya mengurangilah pembeliannya. Kalaupun dia udah habis dan harus beli kan kayak gitu. Awareness-nya kayak gitu. Mungkin ini yang ngadain acara si Eko Foundation yang punya lebih ini aware tentang ini bisa menjawab pertanyaannya si Mas Hendra. Dari saya kayak gitu dulu sih, saya sama tim sejauh ini dari diri sendiri dulu, baru lingkungan mungkin ngingetin keluarga kalau ibu mau pergi jangan lupa bawa ini, bawa minum tumbler sendiri. Sekarang sih ibu saya udah mulai bawa tumbler sendiri kalau keluar. Papa juga kayak gitu, tapi tinggal yang agak susah kan bawa itu ya tas belanja, kadang suka lupa nggak plan mau belanja tapi tiba-tiba tuh kayak kalau ke Indomaret atau Alfamart itu kayak ada aja gitu yang mau dibeli jadi banyak gitu, padahal niatnya cuma beli satu tapi ada aja gitu kan, jadinya kayak kadang tuh nggak bawa tas gitu kan pas belinya, jadi ya pakai tas plastik. Itu aja sih yang agak-agak suka lupa nggak bawa plastiknya gitu. Sekian dari saya.
Mas Hendra jawabannya, silahkan Mbak Tiwi. Mbak Tiwi. Oke, kalau dari kami mungkin seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada kegiatan-kegiatan workshop ataupun pelatihan kepada pemuda, anak-anak dan ibu-ibu di sana, dari pupuk kompos Takakura, ada eco break dan segala macamnya. Tapi memang ini masih salah satu menjadi masih kekurangan kami di Balai Lantan karena target ataupun tamu kami itu masih mayoritasnya Jepang dan tamu luar. Nah, rencananya kami ingin lebih kepada wisatawan lokal. Wisatawan lokal itu mungkin dari luar Pulau Lombok itu sendiri agar mau menginap atau mau berwisata di Balai Lantan. Tapi kalau untuk awareness mungkin sekali lagi pendidikan, edukasi, campaign itu satu hal yang sudah common tapi memang perlu untuk kita lakukan. Itu sih yang masih kami lakukan di Balai Lantan. Seperti yang teman-teman sudah lihat. Oke, terima kasih ya Mbak Tiwi. Jadi tadi ada beberapa efek yang sudah dilakukan baik secara dari organisasi atau dari yayasannya Mbak Tiwi gitu ya, secara kolektif, tapi juga ada yang terefleksi pada diri sendiri yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Sita. Baik, untuk tadi poinnya Mbak Sita tentang bagaimana masalah awareness ini dari Eco Foundation, ya kami juga dengan mengadakan kegiatan seperti webinar ini, dengan mengadakan misalnya ke depannya akan ada Eco Seminars di 2 minggu ke depan ya, seminar bilateral antara Indonesia dengan Polandia, agar kita juga bisa sharing tentang upaya tidak hanya secara individu tapi juga secara bermasyarakat dan juga bernegara, seperti apa itu komparasinya agar kita bisa mempelajari dan membandingkan metode yang ada, dan juga dengan lomba kita juga ada Eco Ambassador di mana kita juga akan memberikan penyuluhan pelatihan kepada masyarakat, kepada generasi muda dan menghubungkan dengan semua institusi organisasi yang keren-keren ini seperti dari Balai Lantan, dari Telukraf yang punya expertise, punya keahlian masing-masing agar kita semua bisa belajar dan semakin tahu, semakin peka ada apa sih gitu dengan isu environment dan apa saja yang sudah dilakukan dan bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah lingkungan. Baik, kita akan ke pertanyaan yang terakhir tadi ya. Maaf, saya balik lagi ke Mas Abi Zakaria di sini. Bertanya kembali untuk Kak Trisna ini terutama, pernah nggak Kak mengolah sampah dari kain atau baju yang udah nggak kepake dan sebaiknya gimana mengelola baju yang sudah nggak kepakai? Silakan Mbak Tiwi. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk mungkin belum pernah di Balai Lantan karena itu bukan menjadi permasalahan di Lantan karena lah warga desa itu lebih sering menggunakan pakaian tuh sampai benar-benar rusak, nggak kayak kita asal beli. Kalau itu tipikalnya orang desa ya, jadi sampai benar-benar emang udah nggak kepake kan biasanya baju yang mereka udah beli itu pasti akan diturunkan ke anak-anaknya atau ke keluarganya. Nah, kalau menurut saya sih gimana sih cara mengelola baju yang sudah nggak kepake? Mungkin teman-teman bisa menerapkan gaya hidup minimalis, di mana setiap satu baju yang teman-teman beli, dan ini yang saya coba terapkan dari tahun kemarin, alhamdulillah sudah berjalan mungkin 1 tahun, setiap teman-teman membeli satu baju, di lemari baju yang ada di lemari teman-teman sumbangkan. Jadi satu baju yang teman-teman beli, satu baju teman-teman sumbangkan. Jadi jumlahnya itu akan bakal tetap sama, tidak akan numpuk nih kebanyakan. Dan saya rasa mungkin itu bisa diterapkan ke kita semua lah, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tiwi atas jawabannya. Dari Mbak Sita mungkin ada saran gitu tentang bagaimana sih masalah fashion ya, masalah perempuan kebanyakan, bagaimana agar kita lebih eco dalam fashion? Kalau misalnya di fashion gitu, kalau di komunitas kita di Eco Flea Mart itu ada beberapa bisnis lah hitungannya atau yayasan di Eco Flea yang mulai nerima ya produk-produk misalnya baju udah yang nggak kepake sama mereka didaur ulang. Mungkin dengan kayak gitu bisa dikasih ke mereka. Mungkin kalian bisa browsing ya, maksudnya kemana bisa naruh. Sekarang kan macam-macam ya, kemana bisa naruh sampah plastik. Kalau secara umum sih di tempat-tempat umum kan cuma bedanya organik, plastik yang kayak gitu. Tapi kalau kayak fashion kayak gini ada beberapa sih kayak yang nerima baju-baju kalian yang kemudian di-recycle oleh mereka. Itu bisa kalian browsing sih. Tapi saya lupa di komunitas itu namanya apa ya. Nanti kalau misalnya ini saya share di Instagram.
Eh, ya sih kalau misalnya baju yang nggak kepake kayak gitu, tapi kalau misalnya kalian punya orang yang ini masih layak pakai ya, kalau misalnya kalian mau ngasih ke orang lain lagi. Soalnya PR-nya di kita ini orang itu kadang nggak mau terima baju bekas. Kayak pengalaman saya waktu gempa, kita kan nerima banyak banget tuh baju-baju layak pakai ya, bukan misalnya baju ini. Tapi tuh kebuang gitu aja. Jadi kayak mungkin nggak tahu ya mereka korbannya tuh ngapain kita dikasih baju, emang kita nggak punya baju. Bukan gitu sih sebenarnya, bukan kita nganggap mereka nggak punya baju, cuma kan kalau waktu itu gempa terus kita nggak tahu ya, pokoknya apa aja yang bisa dikasih kan, maksudnya usahanya kan kayak gitu, atau orang kebakaran, tapi beberapa tuh nggak mau. Nah itu juga jadi PR sih, tapi ketika orang nge-branding ini adalah apa namanya thrift atau enggak apa gitu kan beda tuh brandingannya soal ini masih lucu kok walaupun second ini bekasnya ini. Emang susah sih kalau kayak gitu ya, antara baju-baju kayak gini. Kayak kemarin terakhir kita Ekoflik itu kita memang disuruh bawa baju-baju yang layak pakai yang bisa dijual di situ, yang kemudian hasilnya kita sumbangin ke yayasan. Waktu itu kalau nggak salah nama yayasan ya. Nah itu kemarin teman-teman banyak yang bawa dan yang beli banyak. Kadang tuh kalau orang lokal ya ketika yang jual yang ininya bule lah atau dia cantik lah atau dia apa tuh kan pasti kayak oh nggak apa-apa deh ini bekasnya ini, tapi giliran bekasnya siapa padahal mungkin bajunya lebih bagus ya, lebih murah dan lebih mahal. Itu sih yang susah mungkin, tapi kalau misalnya kayak gitu sekarang udah banyak yang nerima sih kayak baju-baju bekas yang kayak gitu, yang sama dia di recycle ulang atau dia bikin ada yang bikin jadi keset, ada yang bikin lagi jadi baju, atau bikin jadi tas, itu udah banyak sih. Maksudnya kalau misalnya Mas Abi mau nyari, kayak gitu. Nah, terus dari diri kita sendiri mungkin kita mulailah ya, susah kali ya kalian nggak beli baju, atau nggak beli sepatu yang lucu-lucu. Tapi mulailah untuk membeli ketika kalian butuh. Tapi kalau uang kalian banyak, ketika kalian beli, terus kalian tapi ada masih punya sepatu yang lain, mending dikasih ke orang kali ya. Mas sebenarnya kalau mau dilihat banyak banget di lomba aja anak yang ke sekolah nggak pakai sepatu itu sekarang masih banyak cuma nggak kelihatan aja. Nah yang kayak gitu-gitu tuh masih mau nerima. Nah mungkin Mas Abi bisa bikin kali ya foundation untuk melakukan itu sebagai melengkapi foundation yang lainnya bergerak di bidang itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Iya, bagus-bagus semua ya sarannya tadi dari Mbak Sita dan juga feedback dari Mbak Tiwi. Tapi saya mau menambahkan sebenarnya di Lombok juga sudah mulai ada teman saya yang buat movement untuk Lombok thrifting. Jadi untuk menjual baju bekas, untuk mengumpulkan menjual baju bekas. Jadi untuk membuat itu trending ya, untuk membuat itu trendy untuk memakai baju thrift. Di Polandia juga seperti itu, budaya thrifting, orang nggak malu pergi ke toko-toko baju bekas dan di sana juga oleh pengelolanya dicuci, dibikin harum, dan dijual dalam keadaan yang memang layak pakai gitu. Dan mungkin kita juga harus lebih memelihara pakaian kita agar kalau misalnya sudah bosan pakai pun bisa tetap menguntungkan dan layak untuk dijual atau disumbangkan gitu ya. Harus lebih hemat. Dan mungkin juga nanti akan ada topik ke depannya mengenai fast fashion. Nah ini sebenarnya juga menarik banget topik tentang dilema fashion di dunia kita saat ini dan bagaimana itu mempengaruhi lingkungan. Ya, nah ini udah ada komen nih dari Muhammad Abi Zakaria. Baik, yuk kita bikin foundation. Udah diajakin tuh ya untuk pengelolaan baju tadi. Nah, kita dukung semua effort yang ada di masyarakat mengenai lingkungan ya, itu bagus sekali pertumbuhannya saat ini. Banyak sekali anggota masyarakat yang sudah mulai dan sadar dan membuat aksi nyata dalam hal ini. Baik, pertanyaannya sudah habis sepertinya dan waktu kita juga sayangnya sudah overtime ya, sudah overtime 11 menit dan mungkin teman-teman sudah ada agenda lainnya dan juga speakers kita ini maaf kita ambil waktunya ekstra 11 menit. Tapi sebelum kita pergi mungkin ada beberapa pesan tambahan, mungkin beberapa kata kata yang ingin disampaikan untuk terus memotivasi kaula muda ya, untuk memotivasi generasi muda dan masyarakat kita untuk terus menjaga lingkungan dan turut serta dalam upaya green lifestyle ini ya, mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Tiwi dan Mbak Sita. Silakan siapa yang mau duluan? Saling
Oke, baik, kita ke Mbak Sita dulu deh. Karena pembicara pertama, silakan. Oke. Kalau saya sih secara pribadi, kalau di Eko mungkin nggak bisa terlalu banyak ya, karena saya nggak terlalu banyak juga melakukan, masih kecil-kecil. Tapi mulailah membeli dan menggunakan sesuatu dan menghabiskan uang kalian dan semuanya sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari makan, ambillah secukupnya, kalau misalnya kurang tinggal nambah lagi daripada udah ngambil banyak dan kebuang. Terus kalau minum air gelas ataupun apa tuh dihabisin dong, banyak banget kan suka ambil minum gelas kayak gitu di kondangan ataupun ke rumahnya orang ya. Kalau misalnya di sini tuh kayak wah disisain, itu kan sayang banget ya, banyak orang yang kekurangan air dan lain. Pokoknya aku susah ya misalnya bilang jangan beli, itu kan uang-uang kalian, nanti kan suka-suka aku dong uang-uang aku gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ingat ada tanggung jawab lain yang harus kalian lakukan. Maksudnya kalian mau ngabisin duit itu mungkin ada hal lain yang bisa kalian lakukan untuk responsibility-nya. Misalnya seperti kayak kalian sumbangin uangnya beli baju kalau sekarang kan banyak yang sistemnya masuk lemari satu keluar. Kalau kalian nggak mau kayak gitu, mungkin kalian sumbangan charity kali, orang yang nanam pohon atau apa. Jadi baju yang kalian beli satu, tapi kalian nyumbangin nanam pohon juga supaya nanti hasilnya ada yang ketebang, ada lagi yang kayak gitu-gitu aja sih. Terus kalau dalam segi bisnis, lakuin aja pelan-pelan. Pokoknya nggak ada yang tiba-tiba kalian jadi besar ya, maksudnya kayak kalaupun tiba-tiba langsung gede pasti itu nggak akan bertahan lama. Yang bagus sih, yang paling susah memang bertahan sih. Kadang tuh pertama kalau bisnis kayak misalnya mungkin Mbak Tiwi ngerasain ya, kayak pertama-tama apalagi ada support foundation, orang-orang Jepang datang, sekarang nggak bisa, tapi gimana tetap Mbak Tiwi mau bertahan sampai ini, pasti Mbak Tiwi lah lebih tahu kayak gitu bagaimana caranya bertahan ini. Tapi dari pengalaman saya ngejalanin bisnis, emang itu takes time sih, nggak ada yang tiba-tiba langsung jadi. Kalaupun dia tiba-tiba langsung jadi, itu lucky. Kemudian yang akan susah adalah mempertahankannya. Tetap aja yang penting kalian suka, yang penting nggak ngerugiin orang lain ya, maksudnya tetap aja ngelakuin, nggak ada yang nge-like kayak di Instagramnya, di postingannya, apa dan segala macam, lakuin aja. Pokoknya yang penting ada progresnya daripada nggak ada sama sekali. Mungkin terus yang terakhir kalau misalnya tentang Eko ya, lifestyle, mungkin silahkan di-follow si yang punya acara Eco Foundation untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Sekian dari saya, silahkan Mbak Tiwi. Maaf ya panjang teman-teman. Makasih dari Mbak Sita, nggak apa-apa panjang-panjang. Silahkan dari Mbak Tiwi mungkin untuk pesan atau sarannya. Kalau saya mungkin apa ya, memang banyak hal yang kita pernah lakukan selama ini dan banyak tantangan yang buat kita pengen putus asa dan segala macamnya, apalagi kita bergerak untuk masyarakat, society prosperity, itu kesejahteraan masyarakat. Jadi satu yang saya tanamkan selama ini bahwa jangan stop untuk jadi orang baik karena kita masih kekurangan orang baik, dan yakin bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Terus yang kedua, do by your heart and everything will join you. Itu saja dari saya. Untuk masalah green lifestyle itu, ya mulai dari diri sendiri aja. Mulai dari sendiri semuanya. Baik itu buang sampah di tempatnya, terus kalau cas laptop atau apa seperlunya, jangan didiamkan. Hal-hal sepele lah yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Saja. Bagus sekali ya tadi sarannya dari Mbak Tiwi dan juga dari Mbak Sita. Kalau boleh saya simpulkan sih sebenarnya ini ada di dalam prinsip agama ya, agama manapun. Dan mungkin kalau di agama Islam itu pokoknya kita harus hidup secukupnya, jangan mubazir gitu kan. Kita harus sedekah, jadi charity, kita harus konsistensi atau istiqomah, jangan stop jadi orang baik dan ikhlas ya. Jadi itu semua termasuk di dalam prinsip prinsip penjagaan lingkungan gitu. Baik, menarik sekali tadi diskusi kita hari ini, dari materi pembicara, dari feedback peserta, dari pertanyaannya, dan saya senang sekali on behalf of Eko di sini, thank you so very much for your active participation. Sebelum pergi ada beberapa news ya dari Eko. Kami ada Lomba Eko Ambassador yang nanti akan diadakan selama bulan Juli dan Agustus, sebenarnya sudah berjalan di dalam bulan Juli ini. Kita ada seleksi untuk memilih untuk mendapatkan
teman-teman dari generasi muda yang ingin berpartisipasi secara lebih aktif lagi untuk menanggulangi masalah lingkungan, untuk bekerja sama dengan organisasi keren seperti Balai Lantan dan juga bisnis seperti Craft gitu. Bagaimana sih kita dapat terus belajar dan menjalin network yang baik dengan semua upaya yang sudah ada ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan lihat di eco.foundation, akun Instagram kita, dan ada info lebih lengkap mengenai Eco Ambassador. Kita juga akan sekali lagi ada seminar ke depannya tentang peran generasi muda dalam upaya lingkungan dan juga tentang elektromobility. Nah, seperti apa tuh? Nanti silakan kalian simak di hari Sabtu minggu depan dan minggu depannya lagi ya. Itu free, jadi silakan datang, dan speakernya kali ini tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri, jadi kalian bisa dapat perspektif lebih banyak lagi mengenai ini. Kita juga di Eco itu mengakomodasi untuk interfaith discussion, jadi tadi ada poin tentang agama ya, dan beberapa misalnya challenges untuk menyampaikan isu-isu lingkungan kepada masyarakat, bagaimana menyamakan persepsi. Kita ada interfaith discussion yang kita adakan secara periodik, nanti silakan ikut dengan Eco Foundation ya. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang sudah berpartisipasi hari ini. Tadi kita sudah mengambil beberapa screenshot sih selama acara, tapi bagi peserta yang masih di sini mungkin kita ingin mengambil satu lagi screenshot. Kalau misalnya kalian bisa mengaktifkan kameranya, kita tunggu agar kita bisa mengambil sedikit selfie ya. Saya mengambil selfie atau screenshot. Ada yang masih hadir dan bisa mengakses? Oke, baik. Ada dari Mas Abi di sana, terima kasih. Kita tunggu yang lain, saya tunggu 10 detik. Tidak lama-lama, saya tahu ini hari Sabtu ya. Itu tadi hitungin Mbak Sita tuh. Nggak apa-apa kalau yang lain namanya setidaknya nampak. Oke, baik, Mas Hendra juga ada. Oke, 10 detiknya sudah ya. Baik, saya akan screenshot, silakan siapkan senyum hijau terbaikmu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, cukup. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Kita tunggu lagi di acara Eco selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kepada pembicara kita yang keren-keren hari ini. Dan salam hijau semuanya. Thank you very much. Let's all go and grow green together, right? Goodbye, everybody. Thank you. Bye, everybody. Thank you, Mbak Naya. See you, Mbak Sita. Thank you, everyone. See you. Semuanya. Thank you everyone for coming.